Untuk kali pertama, BNN Kota Tasikmalaya didatangi mahasiswa untuk melakukan aksi berkaitan statement dari Kepala BNN menanggapi kasus AA, pejabat Eselon II di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Persoalan waktu yang membuat kondisi Kepala BNN melontarkan statementnya kepada salah satu media pada hari Jumat tanggal 17 Maret yang saat itu bertepatan HUT BNN yang ke-21 bahwa Kepala BNN tidak tahu atas kasus AA. Pada waktu yang sama, selang beberapa menit usai wawancara, pihak kepolisian mendatangi kantor BNN untuk melaporkan kasus AA. Melakukan sosialisasi dan juga melakukan kolaborasi dengan elemen-elemen masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya. Kecepatan komunikasi inilah yang mematik reaksi mahasiswa yang seolah Kepala BNN tidak tahu apa-apa. Yang sebenarnya pihak BNN Kota Tasikmalaya menunggu laporan utuh dari pihak pemeriksa, yaitu dari pihak kepolisian. Walaupun diguyur hujan deras, pengunjuk rasa tetap bertahan. Orasi tetap disuarakan dengan lantang. Guna lebih mendekatkan diri kepada mahasiswa, Kepala BNN didampingi pihak kepolisian mendekati aksi mahasiswa walaupun air hujan mengguyur badan mereka. Hal ini membuktikan tanggung jawab Kepala BNN atas apa yang telah dilontarkan, yang menyebabkan reaksi dari PMII Kota Tasikmalaya. Sekarang adik-adik sudah pernah menyampaikan audiensi kan? Belum kan? Oh, ternyata BNN Kota Tasikmalaya harus diingatkan menunggu. Pada saat ditanya wartawan, saya belum mendapatkan laporan resmi dari instansi terkait yang menangani tentang permasalahan ini. Nah, itulah bagi kita, bagi penegak hukum, kita harus dapat menjaga omongan kita dan menghormati kasus yang sedang dijalani oleh pihak aparat lainnya. Bukan karena saya tidak tahu, jadi menyatakan itu tidak ini. Terkait kemudian dari pihak Polres, kemudian pada hari Jumat yang lalu kemarin, itu baru sudah juga mengadakan koordinasi terkait penyerahan terduga penyalahguna narkoba pada pihak kami. Nah, itu adalah bagian dari suatu proses hukum compulsory atau voluntary yang ada di antara BNN dan Polri. Jadi hal-hal seperti ini, ya itu sesuai prosedur yang ada kita jalani. Ya, kawan sendiri. Bagaimana kita juga menyampaikan bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat ini kita hargai. Ya, dari adik-adik sekalian kita terima, kita hargai. Bahkan saya sangat mendukung aksi dari adik-adik sekalian. Tolong bagi saya. Tolong beri kesempatan saya. Ini adalah momentum kita semua warga Tasikmalaya. Ayo kita sama-sama memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Tasikmalaya. Sampaikan segala persoalan-persoalan informasi yang ada pada kami, Polri dan BNN, sehingga kami dapat menindaklanjuti secara konstruktif. Hal-hal seperti inilah sebenarnya bagian yang sangat kami harapkan dan juga sangat kami banggakan dari adik-adik menyampaikan pendapat, segala sesuatu masukan bagi BNN itu akan menjadi suatu catatan bagi saya selaku BNN Kota Tasikmalaya dalam menjalankan fungsi-fungsi peran dan BNN di Kota Tasikmalaya. Harapan tadi untuk diketahui juga untuk tes urin berdasarkan Impres nomor 2 2020 itu dikembalikan pengadaannya pada kementerian, lembaga, instansi masing-masing. Dulunya sebelum Impres itu turun, itu BNN langsung yang akan mengtes urin. Kita di drop alat-alat. Tapi sekarang sejak adanya Impres ini diserahkan pada Kementerian Lembaga. Ya, Pemkot harus menganggarkan, Polri harus menganggarkan, TNI harus menganggarkan, bahkan pihak swasta yang minta dites urin harus menganggarkan.
dan BNN akan membantu pelaksanaan deteksi dini ini. Nah, untuk pelaksanaan deteksi dini di Kota Tasikmalaya, kita sudah mulai kita laksanakan. Bahkan kita koordinasikan pada pejabat yang berwenang di Pemkot. Sejak saya datang, saya minta izin untuk, ya ini kan harusnya silent. Kan begitu kan? Supaya efektif tuh silent, Pak. Bukannya kita datang, ini. Mana yang kita mendapatkan hal yang ini. Sejak saya datang, saya sudah koordinasi pada Pemkot. Tolong Pak, kapan kita mulai untuk ini Kak? Tapi dengan berbagai kesibukan pejabat-pejabat, ditunda. Bahkan kemarin minggu yang lalu, Senin, itu sempat kami udah siap-siap itu. Senin yang lalu itu, yang ada musrembang. Nah, karena ada musrembang di daerah katanya, mohon Pak, dibatalkan dulu Pak, nggak bisa. Nah, kebetulan dan ini adanya kasus ini ya, saya pikir ya silahkan. Semua pihak BNN tidak akan bisa bekerja dan efektif. Aksi PMII di depan kantor BNN Kota Tasikmalaya agak sedikit memanas. Orasi disampaikan oleh para mahasiswa. Mahasiswa menuntut beberapa hal kepada Kepala BNN Kota Tasikmalaya. Ending dari aksi ini berakhir ditandatanganinya kesepakatan atas tuntutan dari PMII Kota Tasikmalaya sebagai berikut. Yang keempat, menuntut BNN untuk melaksanakan P4GN di Kota Tasikmalaya. Yang kelima, menuntut Kepala BNN untuk melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum di Kota Tasikmalaya. Yang kelima, apabila Kepala BNN tidak melaksanakan tuntutan di atas, maka Kepala BNN harus turun dari jabatan sebagai Kepala BNN Kota Tasikmalaya. Apakah disepakati? Oh, nggak jadi masalah. Saya dinilai, Pak. Adik-adik, saya dinilai. Bukan hanya... Aksi dari PMI Kota Tasikmalaya kepada BNN berakhir damai. Baik PMII maupun BNN saling support dan mendukung atas kasus ulah oknum ASN di lingkungan Kota Tasikmalaya. Hal ini mencoreng nama baik pemerintahan. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus serupa. Mudah-mudahan di semua pihak. Ya, mungkin demikian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BNN ini dapat dirasakan tanggung jawab dan pelaksanaan tugasnya di lingkungan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Kota Tasikmalaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Dan terkait juga apa tuntutan-tuntutan tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kami selaku pejabat publik, apalagi penegak hukum, tidak dapat melakukan istilahnya penyampaian yang terkait kasus ya. Kalau itu kecuali kasus yang kami rilis sendiri. Nah itu untuk diketahui oleh teman-teman media. Makanya saya sering mendapatkan koordinasi dari Polres adanya penyalahguna terduga penyalahguna narkotika di ASN untuk dilakukan rehabilitasi. Nah mungkin kita tinggal tunggu saja berkas dan orangnya, mungkin akan kita tindak lanjuti untuk proses rehabilitasi yang ada.